Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Danmachi. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Ais diberikan misi untuk ke lantai 24 karena ada hubungannya dengan kejadian kemarin di lantai 50. Tapi si Ais meminta izin untuk ngirim surat terlebih dahulu. Surat itu telah sampai di tangan Lepia dan dikasihkan kepada si Loki. Kalau dia dapat misi untuk penyelidikan di lantai 24. Kebetulan juga Loki lagi bahas itu sama seorang cowok, siapalah itu, lupa namanya. Alhasil dia memanggil si BT dan menyuruhnya untuk menyusul ke lantai 24. Dan cowok itu mengikut sertakan anak buahnya, namanya Pilpis. Awalnya dia agak sedikit takut, tapi cowok itu mempercayakan semuanya. Baru mah jalan sebentar, udah melihat pemandangan yang sangat garing. Si Ais masuk ke sebuah tempat makan yang mana ada rekannya di sana. Yang ternyata rekannya Lulune yang pernah Ais tolong kemarin, dan ada pemimpinnya juga namanya Aspi dari famili Hermes. Di situ Aspi berbicara panjang lebar tentang misi tersebut yang mana ada hubungannya dengan kejadian yang kemarin Ais hadapi. Aspi udah tahu tempatnya berada di sebuah pantry atau tempatnya sarang para monster. Tapi sebelum berangkat, Ais menyimpan barang si Bell yang ketinggalan kepada si Bors. Di sisi lain, Lepia udah mau masuk ke lantai 18. Cuma mereka garing banget, namun seketika ada monster mau menghajar si Lepia. Tapi untungnya Pilpis menolong dengan cepat. Setelah itu si Lepia terus mencoba supaya si Pilpis bisa ngobrol sama dia. Tapi si Pilpis nganggap kalau mereka tidak sedang satu grup, melainkan satu misi yang sama. Singkat cerita, Ais dan rombongan Aspi sudah sampai di lantai 24. Mereka bingung mau ke pantry yang mana. Akhirnya Ais menyarankan ke yang jauh. Pas sampai sana, benar saja banyak monster yang masuk ke pantry. Ais langsung membereskannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Di sisi lain, ketika BT menanyakan hal kepada Pilpis, tapi dia sangat dingin. Sampai Pilpis refleks mau melawan si BT. Lepia mencoba menenangkannya. Ais beserta Aspi dan rombongan masuk ke dalam sarang tersebut. Si rambut merah dan satu orang lainnya udah bersiap. Rambut merah menyuruhnya untuk memisahkan si Ais. Seketika tempat itu tertutup dan muncul monster bunga menyebalkan. Mereka semua langsung berusaha melawan, tapi sayangnya mereka terpisah dengan Ais. Ais berusaha buat bergabung lagi, tapi ada si rambut merah di situ. Lepia dan BT mencoba mencari informasi tentang si Ais kepada si Bors. Dia memberitahunya, itu pun harus dipaksa. Dan juga dia bercerita tentang si Pilpis kepada Lepia. Kalau Pilpis adalah petualang terkutuk, yang mana kalau setim sama dia, balik tinggal nama doang. Seperti diceritakan di lantai 27, yang mana ada seorang pendeta yang membabat habis rekannya, dan dia pun terbunuh saat itu. Salah satu yang selamat dari kejadian itu adalah Pilpis. Bors menyuruhnya untuk hati-hati. Di sisi lain, rambut merah udah bukan tandingan Ais lagi. Levelnya udah terpaut jauh sekarang. Pilpis merenung di jembatan. Si BT yang melihat dia begitu malas. Dia udah tahu tentang masa lalu si Pilpis. Tak lama datang si Lepia. Dia masih terus berusaha biar bisa dekat sama Pilpis. Walaupun dia udah tahu Pilpis petualang yang terkutuk, yang suka bunuh rekannya sendiri. Tapi Lepia tidak mempercayai itu. Dia malah ingin dekat dengannya. Akhirnya si Pilpis tersentuh hatinya oleh Lepia dan meneruskan perjalanannya ke lantai 24. Sementara si Aspi menemukan sebuah kristal gitu yang mana di situ ada bola yang kemarin. Tak lama ada yang muncul lagi dan menjelaskan kalau itu tempat memproduksi para monster bunga dan yang lainnya. Karena terlalu banyak cincong, itu orang mengeluarkan banyak monster. Aspi mencoba melawan orang itu dengan berbagai cara, tapi malah dia yang kena tusuk. Setelah Aspi mau diakhiri, datang si Lepia, BT, dan Pilpis.
Di situ orang itu membuka topengnya yang ternyata itu pendeta, si pembuat onar dari cerita lantai 27 tadi. Dia dihidupkan kembali berkat seseorang yang memberikan kepercayaan kepada dia. Pilpis yang melihat itu sangat muak. Dia langsung menyerangnya tanpa ragu. Cuma pendeta itu bisa mengembalikan sihir tersebut. Lalu terjadilah duel mereka dengan monster bunga. Setelah habis semua dan induknya pun udah mati, induknya muncul lagi. Tak lama muncul Ice dan si rambut merah yang terlihat sedang berduel. Si rambut merah udah kewalahan. Lalu Ice tanpa ragu menebas induknya itu dengan cepat. Dan juga BT maju untuk melawan si pendeta dengan bantuan sihir Silepia. Akhirnya dia bisa dikalahkan dan berencana buat mundur. Cuma si rambut merah mengambil batu sihir yang ada di dadanya. Lalu dia menghilang. Lalu viral kristal itu hancur beserta tempat itu yang mau hancur juga. Dia mau mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu sebelum nanti bertemu dengan Ice lagi. Dan juga dia menantang Ice pergi ke lantai 59. Yang mana ada jawaban yang Ice cari-cari selama ini. Setelah beberapa hari, famili Loki mencoba menganalisis kejadian yang terjadi, terutama tantangan untuk ke lantai 59 tadi. Akhirnya kebetulan famili mereka juga mau ekspedisi. Alhasil, Finn mau ke lantai tersebut. Loki langsung mengumumkannya kalau ekspedisinya akan dilaksanakan 8 hari lagi. Tapi sebelum itu, Ice keke pengen minta maaf dulu ke Sibel. Akhirnya dia meminta bantuan kepada pembimbingnya. Kebetulan Sibel juga datang ke tempat itu. Ice langsung menghalanginya biar kagak kabur. Dimulai dari situlah Ice bisa meminta maaf dan juga memberikan barang Bel yang jatuh. Terus Ice menanyakan siapa yang mengajari Sibel. Tapi katanya kagak ada. Alhasil si Ice menawarkan latihan bareng. Sekalian dia pengen tahu kenapa Bel berkembang begitu cepat. Di sisi lain juga, Silepia pengen latihan bareng. Cuma dia masih belum bisa ngomong. Pas subuh, Lepia berencana mencegat si Ice yang mau latihan. Cuma Ice lewat atas, jadinya Lepia harus mencarinya. Di perjalanan, dia tabrakan dengan si Bel. Yang mana ketika dia tahu Lepia dari famili Loki, si Bel langsung lari terbirit-birit. Di situ mereka saling mengejar, tapi Bel berhasil lolos. Pagi harinya, ketika si Lepia masih nyari, dia melihat si Bel dan si Ice terlihat mesra. Sehingga dia merasa cemburu ampe lemes gitu. Alhasil si Ice menjelaskan detailnya ke si Lepia kalau mereka lagi latihan. Ice menyuruhnya untuk tidak memberitahu yang lain kalau dia lagi latihan sama si Bel. Tapi Lepia punya syarat, dia pun pengen latihan bareng juga. Alhasil Ice setuju. Keesokannya ketika mau latihan, si Lepia mengintip terlebih dahulu si Ice dan si Bel lagi latihan. Dan di situ terjadi hal yang tidak terduga. Ampe Lepia maksain buat berlatih keras biar bisa nandingin si Bel. Dan percuma aja, Lepia pingsan beberapa kali. Terus dia menanyakan perkembangan si Bel yang kata Ice dia berkembang cukup pesat dan juga dia mempunyai potensi. Lantas Lepia yang dengar itu pengen lebih keras lagi. Di sisi lain, Loki dan Finn mau berkunjung ke si tukang pandai besi. Kebetulan dia dapat uang dari Ice yang menjalani misi kemarin. Finn menanyakan senjatanya kepada Subaki. Dia akan ikut ke ekspedisi juga. Sorenya Ice dan Lepia pulang. Besok Ice kagak bisa latihan dulu. Lantas si Lepia jadi tambah kesal sama si Bel. Tak lama dia bertemu dengan Pilpis. Dia mengajak makan di situ. Cowok itu berterima kasih sudah membuat si Pilpis berubah. Karena si Lepia kagak ada rencana dan mau latihan aja, jadinya menyuruh si Pilpis latihan bareng. Setelah itu mereka pergi ke dungeon sambil bercerita. Lepia pengen seperti Pilpis yang bisa menggunakan sihir tanpa merapal. Tapi katanya kagak bisa secara Pilpis penyihir pedang. Alhasil si Pilpis punya ide latihan untuk Lepia, yaitu bertahan sambil merapal. Di sisi lain, si Ice dan Bel yang lagi latihan, Ice menanyakan kenapa Bel bisa berkembang sangat cepat. Katanya ada seseorang yang ingin dia gapai dan juga tempat yang dia ingin gapai. Lepia berhasil menggunakan sihir sambil mengelak. Lalu si Pilpis memberikan sebuah sihir pelindung kepada si Lepia.
Malamnya latihan si Ais selesai. Tak lama datang yang mana dia Dewi atau macam Loki gitu. Lalu mereka pulang. Di perjalanan Ais dikejutkan dengan segerombolan orang yang tiba-tiba menyerang dia. Namun setelah terkena serangan Ais, mereka mundur dan memberikan sebuah ancaman kepada Ais. Ais menduga kalau itu adalah dari famili Freya. Lalu Ais menceritakan kepada si Riperia. Dia pun memiliki kejanggalan di dungeon lantai 9. Terdapat otar yang mondar-mandir. Mungkin dia yang akan jadi penghambat mereka ekspedisi. Setelah itu Lepia berlatih bersama si Ais yang mana ia udah banyak perkembangan. Ais merasa Lepia udah setara dengan si Bel. Cuma di situ Lepia masih belum puas. Sementara Loki lagi disibukkan yang update status sebelum ekspedisi besok. Sesepuh famili itu juga udah bersiap untuk besok. Keesokannya, sebelum berangkat, Ais latihan untuk terakhir kalinya dengan si Bel. Kini Bel sudah bisa nyerang balik. Mereka berdua merasa senang di situ. Setelah itu, Ais berkumpul untuk bersiap ekspedisi. Tapi sebelum itu, Ais diberikan sebuah hadiah dari Lulune. Dan dari jubah hitam memberikan kalung yang mana disarankan untuk memakainya di level 59. Lalu si Pin membagi beberapa grup untuk ekspedisi kali ini. Karena banyak banget, tak lama ekspedisinya dimulai. Baruma masuk ke beberapa lantai ada orang berlarian karena takut Minotaur. Dan di sana masih ada bocil, rambut putih. Ais bergegas ke sana. Dia menemukan seseorang yang terluka parah. Dia menyuruh menolong Bel yang ada di sana. Dan Otar pun menghalangi dia untuk menolong si Bel. Ketika dia lawan, Otar sangat kuat. Untungnya teman-temannya membantunya. Jadi dia melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana, ketika Bel udah kagak bisa melawan dan mau diakhiri, datang si Ais yang mau nolongin. Bel menolak itu. Dia gak mau ditolong sama Ais lagi. Dan hasilnya dia berhasil. Mereka yang ada di situ tercengang melihat bertarung si Bel, lalu dia pingsan dan dibawa oleh si Ais dan Riperia. Singkat cerita, mereka telah sampai di lantai 50. Lepia menanyakan hal yang sudah terjadi tadi. Pas para cewek lagi mandi, Tiona menceritakan si Bel di depan si Lepia, yang mana dia langsung berpikir kalau dia udah kalah jauh. Malam harinya, Pin membagi grup lagi untuk masuk ke lantai 51. Sebelum mereka beristirahat, Tsubaki mengeluarkan senjata yang dia bawa. Singkat cerita, esoknya mereka bersiap untuk masuk ke lantai 51. Sebelum masuk, Riperia memberikan sebuah pelindung gitu. Dan pas masuk, udah disambut sama monster badak. Fiona sama Bete langsung membebat habis. Pas masuk ke lantai 52, Raul mengatakan bakalan ke bawah karena ada sesuatu yang akan menembaki mereka. Dan benar saja, ketika masuk Pin udah merasakan kalau mereka terjebak. Lalu muncul semburan api dari bawah. Lepia ketarik sama laba-laba karena nolongin Raul sampai dia jatuh ke bawah. Tiona langsung melindungi si Lepia, begitupun Tione dan Bete. Mereka akan langsung ke lantai 58. Lepia langsung menggunakan sihirnya. Tapi naga itu muncul lagi. Untungnya Gareth turun juga ke bawah. Serta bermunculan kembali ulet-ulet hijau di situ. Tak lama datang si Pin dan yang lainnya untuk membantu. Pin merasa aneh, harusnya di lantai 59 itu bakalan dingin. Sementara sekarang dia belum merasakan dingin sedikit pun. Pin memutuskan untuk tidak menggunakan pengaman, biar kagak kedinginan. Di sisi lain, Uranus dan Jubah Hitam terlihat mengeluarkan bola gitu. Pas mereka ke bawah, benar saja di bawah kagak dingin. Tempatnya pun berubah menjadi hutan tropis. Pas maju ke depan, terdapat ulet makan ulet yang tiba-tiba berubah menjadi wujud manusia. Dia mengeluarkan suara kagak jelas dan tahu si Ais. Mereka langsung siaga mode tempur. Pokoknya di situ seru banget. Kalau kalian pernah nonton, jalannya sama peri itu ditutup dan tiba-tiba dia menggunakan mantra tingkat tinggi. Riperia langsung merapal, sementara yang lain menghajar ulet-ulet hijau dan yang lainnya. Setelah semua sudah siap, Riperia membuat sebuah pelindung. Awalnya mereka selamat dari gempuran, tapi datang mantra yang kedua yang sangat cepat, lalu mengeluarkan api yang membuat pelindung Riperia kagak kuat.
Gareth langsung menahannya sampai semua terpental. Mereka udah putus asa dapat serangan seperti itu. Terlebih lagi, Gareth sama Riperia pingsan. Tapi disinilah peran pemimpin dibutuhkan. Finn langsung mengembalikan semangat para sahabatnya untuk terus bertarung. Alhasil mereka siap. Gareth dan Riperia pun bangun lagi. Kita bisa lihat betapa kerennya kekuatan si Finn. Mereka berusaha buat maju biar bisa mendekat. Riperia mencoba merapal kembali, tapi tiba-tiba peri itu mau mengeluarkan api lagi. Untungnya Finn membatalkannya. Cuma dia masih bisa mengeluarkan sihir lain. Untungnya dengan cepat Lepia mengeluarkan sihir yang dikasih Pilpis, tapi kagak kuat menahan serangan itu. Mereka tetap maju. Di depan jalannya tertutup. Gareth langsung membabat dinding itu sampai dia tertusuk. Kini giliran Ais yang maju. Ketika dia mau menghajar, peri itu masih bisa-bisanya mengeluarkan sihir lewat mulutnya. Untungnya si Lepia masih bisa membantu dan Ais mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan peri itu hancur. Mereka kembali ke lantai 50 untuk istirahat. Sedangkan Belle malah baru mulai buat petualangan. Famili Loki pulang dengan selamat. Di sisi lain, Uranus menjelaskan jawaban yang Ais cari tidak ada di situ. Adanya di lantai yang lebih tinggi dari itu. Dan juga peri yang mereka lawan itu cuma peri nista. Di situ Uranus mengatakan yang akan menghancurkan kota Orario adalah Enyo. Setelah itu Finn menjelaskan kepada si Loki yang sudah terjadi. Mereka udah memprediksi bahwa kota ini bakalan tidak aman. Tapi mereka masih punya bibit unggul di situ. Dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatan nih. Bye-bye.